Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Hai. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap di rumah saja. Stay safe and healthy ya. Ketemu lagi di pelajaran IPA. Hari ini kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Langsung saja kita simak ya. Di samping saya sudah ada dua guru biologi yang akan menerangkan tentang struktur dan sistem reproduksi pada manusia. Oke, pertama nih Pak Adit, saya mau nanya, kenapa setiap makhluk hidup itu selalu harus bereproduksi? Ya, jadi makhluk hidup bereproduksi mempunyai tujuan, yaitu untuk mempertahankan jenisnya. Demikian juga manusia. Nah, untuk proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi sendiri. Manusia memiliki dua jenis reproduksi, yaitu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan, namun itu saling membutuhkan. Nah, untuk sistem reproduksi laki-laki itu seperti apa ya Pak? Jadi gini, alat reproduksi laki-laki terdiri pertama sepasang testis, kedua yaitu saluran-saluran kelamin, ketiga ada kelenjar-kelenjar tambahan, dan keempat itu adalah penis. Pertama yaitu tentang testis. Testis merupakan kelenjar kelamin laki-laki penghasil sperma dan hormon testosteron. Nah, adapun beberapa saluran kelamin dari laki-laki, yang pertama ada epididymis yang berfungsi mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara selama 3 minggu. Yang kedua itu ada vas deferens, yaitu berfungsi saluran penghubung epididymis dengan uretra dan penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Yang ketiga itu ada uretra, merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Untuk vesika seminalis merupakan kantong semen atau mani yang di dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam korbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Dan selanjutnya itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran pasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga cepat bergerak dengan aktif. Kelenjar chopper atau penghasil cairan pelicin. Dan penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Nah, seperti itulah alat-alat sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, anak-anak dapat dipahami kan untuk sistem reproduksi pada laki-laki? Nah, sekarang saya mau nanya sama Bu Mia, bagaimana sih sistem reproduksi pada perempuan itu? Untuk alat reproduksi pada perempuan terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama bagian luar dan bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam, yang pertama ada ovarium, yang kedua ada saluran telur atau tuba falopi atau yang disebut juga dengan oviduct, dan yang ketiga ada infundibulum, yang keempat ada rahim, yang kelima ada endometrium, yang keenam ada cervix, dan yang ketujuh ada vagina. Nah, untuk organ kelamin perempuan bagian luar secara keseluruhan disebut vulva. Vulva itu termasuk di dalamnya yaitu mons pubis, kemudian ada labia mayora, labia minora, klitoris atau kondit, saluran kencing atau saluran uretra, dan saluran vagina. Kita bahas satu-satu mulai dari organ kelamin bagian dalam dulu ya. Yang pertama ada ovarium. Ovarium itu berbentuk seperti telur, kemudian berjumlah 2 buah dan terletak di samping kanan dan kiri rahim atau nama lainnya adalah uterus. Kemudian berfungsi menghasilkan sel telur atau sel ovum. Yang kedua, saluran telur atau tuba falopi atau nama lainnya adalah oviduct, yang merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Saluran ini memiliki panjang lebih kurang 10 cm. Yang ketiga ada infundibulum. Infundibulum ini ditutupi oleh fimbriae, di mana fimbriae itu fungsinya adalah untuk menangkap sel telur yang telah dilepaskan oleh ovarium. Kemudian yang keempat ada rahim atau nama lainnya adalah uterus, yang merupakan struktur
berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang kelima, ada endometrium. Endometrium itu merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim, dan endometrium ini apabila kalian sedang menstruasi, maka endometrium ini akan meluruh sebagai daerah menstruasi. Kemudian yang keenam, ada vagina. Di mana vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Ketujuh, yang terakhir untuk yang bagian dalam, ada cervix. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Organ kelamin bagian luar tadi sudah disebutkan, ada yang disebut dengan vulva secara keseluruhan, di mana terdiri dari mons pubis. Mons pubis itu merupakan bantalan atau tonjolan yang isinya adalah jaringan lemak, di mana nanti kalau misalnya kalian sudah mengalami masa pubertas, maka akan ditutupi oleh rambut-rambut halus. Yang kedua ada klitoris atau kelentir, di mana klitoris atau kelentir ini merupakan struktur yang sama dengan penis, namun ukurannya lebih kecil dari penis, berbentuk seperti kacang. Kemudian yang ketiga ada labium mayora dan labium minora, di mana kedua labium ini merupakan dua pasang lipatan di bagian bukaan vagina. Cuman bedanya labium mayora itu lebih besar daripada labium minora, dan ketika masa pubertas pada labium mayora akan ditutupi rambut-rambut halus, sementara pada labium minora tidak ditutupi oleh rambut-rambut halus. Yang keempat ada lubang saluran kencing atau lubang saluran uretra, di mana pada lubang ini tempat keluarnya kencing atau urin kalian. Nah, yang terakhir ada lubang vagina, di mana lubang vagina ini merupakan tempat atau pintu masuk menuju vagina. Nah, seperti itulah alat dan struktur sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Gimana anak-anak? Bisa dipahami kan materinya? Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Minggu depan kita masih akan melanjutkan materi tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu tentang spermatogenesis dan oogenesis. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Bye-bye. Dadah. Go back, I'm here baby waiting for ya. Stop holding on, baby, I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity.